Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah dalam setiap keadaan kita. Dan pujian ini tentu akan selalu kita ucapkan sebagai orang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Karena di dunia untuk memenuhi kebutuhan kita dan juga melimpahkan banyak nikmat Allah kepada kita, di antaranya keluarnya kita dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan di akhirat sendiri di surga, memang makanan dan minuman ahli surga di antaranya adalah bertasbih, bertahmid. Zikrullah ini akan selalu terbawa baik di dunia maupun di akhirat. Maka selalulah jadikan zikir kepada Allah, terutama memuji alhamdulillah, adalah ucapan yang membasahi bibir kita. Jadi kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita, selalu kita panjatkan kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kepadanya salam hormat, baik itu dalam bentuk kepatuhan kepada Allah, juga sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada manusia terbaik ini yang telah meluangkan 23 tahun dari masa hidupnya, di mana 13 tahun di Mekah dihabiskan dengan gangguan, dengan siksaan, hinaan dan cacian, dan 10 tahun masa penyempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu sangat wajar kalau kita mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab adab mufrad kita, dan kita masih di pasal atau bab yang ke-19, bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Betul sampai situ ya? Kita sudah membahas hadis pertama kalau tidak salah ya. Hadis pertama sama kedua ya, hadis 35 dan 36. Ya betul. Sampai 37. Baik, sekarang 38. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, Abu Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Ala mengabarkan kepada kami dari ayahnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata al-'abdu inqata anhu 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba meninggal, terputuslah darinya semua amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menandakan memang hadis ini adalah hadis yang sahih. Kandungan hadis yang pertama, hadis ini adalah dalil bahwa pahala amal saleh tidak akan terputus. Dan makna daripada potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal abdu inqata anhu amaluhu, kalau seandainya seseorang itu meninggal dunia dan terputus amal-amalnya, maksudnya yang dia lakukan secara langsung, terputus sumber pahala yang dia lakukan secara langsung. Berarti yang dia tidak lakukan secara langsung bisa tidak terputus. Buktinya nanti akan kita lihat 3 poin yang dijelaskan Nabi SAW, pengecualian itu semua bersumber dari yang dikerjakan oleh orang-orang setelah dia meninggal, ataupun dia kerjakan selama dia hidup lalu dia berikan untuk orang lain. Jadi makna inqata amaluhu, terputus amalnya dari dia pribadi yang dia kerjakan secara langsung, kayak sholatnya, puasanya, hajinya, secara langsung sudah nggak bisa lagi dia kerjakan karena orang meninggal tidak lagi beramal. Dan ini menandakan memang orang kalau sudah meninggal masuk ke kuburan, ke alam barzah, sudah tidak ada lagi amal yang dia kerjakan, sudah berhenti ya. Dan keadaan alam barzah hanya 2, taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka, nggak ada yang lain. Kalau dia orang beriman, dia sudah banyak menanam bibit-bibit amal soleh selama di dunia, maka dia akan panen dan mulai terasa walaupun sebelum masuk ke dalam surga. Di kuburan pun bisa menjadi taman dari taman surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang kuburan orang beriman, setelah dia diperlihatkan neraka dan dia ketakutan, maka diperlihatkanlah setelah itu surga. Lalu para malaikat mengatakan, inilah tempat kamu sekarang. Dia pun sangat gembira. Ya, kemudian kata Nabi SAW, Allah berfirman, bentangkanlah jalan hambaku ini menuju ke surganya setiap pagi dan petang.
Jadi dia bisa mencium baunya surga, dia bisa lihat surga itu setiap pagi dan petang. Dan makna pagi dan petang adalah mungkin dia terbuka selamanya buat dia, jadi dia bisa menikmati. Karena Nabi SAW menutup hadis ini sambil mengatakan, maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau orang berbuat keburukan, kekafiran, kefasikan, kemunafikan, maka sebelum neraka di akhirat akan ada siksa kubur. Sebagaimana sabda Nabi SAW pada saat melewati dua kuburan, kemudian beliau mengatakan, sungguh penghuni kedua kuburan ini sedang disiksa. Sedang disiksa. Kalau yang satu karena mengadu domba, sementara yang satu lagi itu tidak cebok pada saat kencing. Dan ini penyebab siksa kubur. Sebagaimana juga ulama mengatakan siksa kubur itu akan datang kepada orang-orang fasik, orang yang berbuat dosa dari kaum muslimin yang belum sempat taubat. Walaupun nanti di akhirat masih ada kemungkinan dia tidak masuk neraka. Ya, kalau dia tidak berbuat kekufuran misalnya, dia masih muslim, banyak dosa-dosa kecil. Kayak tadi misalnya, tidak cebok pada saat kencing, penyebab siksa kubur. Mengadu domba, itu juga penyebab siksa kubur. Atau dosa-dosa yang lain penyebab siksa kubur. Tetapi di akhirat nanti selain kekufuran akan ditimbang lagi dosa dan amal solehnya. Dan masih ada kemungkinan syafaat, pertolongan dari orang-orang yang bisa membantu dia. Misal kalau seseorang di antara kita berhasil ditimbang amalnya, lalu kita sudah lolos. Kalau kita sudah lolos, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan menolong orang lain yang belum selamat. Ya. Sebagian ulama mengatakan dia menolong orang lain sesuai dengan kadar amal dia yang lebih. Jadi kalau misalnya dosanya 1.000, pahalanya 10.000, berarti bedanya 9.000, dan dia berhasil lolos walaupun dosanya ada. Dia nanti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang lain kadar yang 9.000 itu. Bukan dibagi-bagiin ke orang, tapi Allah berikan dengan kemaha luas rahmatnya, kau boleh tolong orang dengan 9.000. Misal ayahnya untuk lolos ke surga butuh 4.000, saya tolong ayah saya. Si tetangganya atau saudaranya butuh 4.000, dikasih sama dia. Kalau sudah habis ya sudah, dia nggak bisa tolong orang. Dia hanya bisa tolong orang sesuai dengan kadar itu saja. Ini sesuai juga dengan sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, sesungguhnya aku mengetahui ada di antara umatku yang bisa memberikan syafaat di timbangan amal nanti hari kiamat itu sebanyak suku Mudar. Mudar ini suku Arab yang besar, ratusan ribu ya, orang, bahkan mungkin jutaan orang jumlahnya. Kata Nabi SAW, ada umatku nanti kan saking banyaknya amal solehnya, kurangnya dosanya, sampai dia bisa menyelamatkan sekian banyak orang, jutaan orang bisa diselamatkan sama dia. Maka ini terjadi tentunya dari rentetan adab atau keadaan kubur sampai ke akhirat nanti. Tapi siksa kubur akan datang. Ya. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, teman-teman sekalian, dan ini perlu digarisbawahi, beliau pernah membaca ayat hatta zurtumul maqabir. Yang kita sudah hafal semuanya tentang masalah tidak bolehnya sibuk mengumpulkan harta, apalagi tidak mau tahu mana sumber halal atau haramnya, sehingga akhirnya sampai masuk ke dalam kuburan. Ya. At-takatsur artinya memperbanyak harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi kuburan untuk mati maksudnya. Maka Utsman bin Affan waktu baca ini nangis-nangis sampai pingsan. Kalau Utsman bin Affan jelas anak mantu Nabi SAW, dapat jaminan surga, ya, salah satu khalifah dari 4 khulafa Rasyidin yang masyhur, ya. Banyak hal keutamaan Utsman bin Affan mungkin tidak bisa kita rincikan semua, tapi itu ada bahasan sendiri. Dan di YouTube sudah ada, insya Allah teman-teman kalau ikuti serial Sahabat, ada bahasan tentang Utsman bin Affan ini radhiyallahu anhu. Yang jelas Utsman ini nangis sampai pingsan, dan istrinya memanggil beberapa sahabat Nabi yang masih hidup waktu itu. Lihat Utsman bin Affan ini, umurnya sudah sangat tua waktu itu. Lalu dibangunkanlah, dipercikan air sampai akhirnya sadar. Lalu para sahabat tanya, hai Utsman, ada apa dengan engkau? Dia bilang, saya baca ayat tentang kuburan, maka saya pun takut, maka saya pingsan. Kata beberapa sahabat, kau takut azab kubur sementara kau ini siapa? Dalam bahasa Arab itu wa anta, sementara kamu ini siapa? Anak mantu Rasulullah, dijamin masuk surga, banyak mengikuti peperangan-peperangan Nabi SAW, itu kemuliaan luar biasa gitu. Kata dia, apa? Benar yang kalian lakukan. Rasulullah SAW telah menjamin untukku surga di sana.
Tapi tidak ada jaminan dari Rasulullah SAW untukku di kuburan. Bisa saja aku disiksa dulu di kubur, baru aku masuk surga nanti. Dan ini sebagian ulama mengatakan, berarti pemahaman dari perkataan Utsman bin Affan, orang bisa disiksa di kubur walaupun belum tentu masuk ke neraka. Kecuali kalau dia buat kekufuran, kemunafikan, udah pasti dia akan kekal di neraka, maka di kuburan pun itu sudah rentetan siksanya. Tapi kalau orang melakukan kayak tadi, orang kencing, tidak cebok misalnya, yang orang kadang-kadang anggap remeh itu, maka dia tetap kena siksa kubur. Kalau di akhirat ditimbang dulu amal baik, amal buruknya. Ini pendapat sebagian tentunya dari kalangan ulama. Kemudian dikatakan poin nomor 2 kandungan hadis adalah perintah agar membekali diri dengan berbagai amal soleh untuk kehidupan akhirat. Dari hadis ini juga difahami agar seorang muslim sibuk dengan amal-amal soleh. Masa lalu kalau ada kelalaian sudahlah, itu masa lalu. Sekarang ke depan. Ya, tidak ada kata terlambat bagi seorang muslim. Yang penting mulai hari ini ke depan. Kata para ulama, hari lalumu adalah sesuatu yang harus kamu hisab. Kalau dia kebaikan, syukurlah. Dia penuh dengan sholat, penuh dengan sedekah, penuh dengan majelis ilmu, penuh, oke, syukuri. Kalau dia maksiat, bertaubatlah. Itu hari lalu. Hari ini adalah harimu. Maksimalkan dengan amal soleh. Dan hari esok, kamu hanya bisa berangan-angan. Belum tentu, hidup atau tidak. Maka kita bisa program, bisa kita niatkan, tapi belum kita amalkan. Jadi hari ini. Makanya tidak ada kata terlambat dalam Islam. Ya. Ada orang subhanallah baru taubat, baru beberapa saat taubat, tapi karena dia tulus, maka Allah ampuni semua kesalahannya. Hadis Bukhari yang masyhur tentang orang yang membunuh 99 jiwa. Lalu dia datangi seorang abid, ahli ibadah. Tidak tahu, tidak ada ilmunya, suka ibadah tapi nggak ada ilmunya. Ini banyak juga di antara muslimin begini. Suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Maka ibadahnya tidak berlandaskan dengan ilmu. Ini keliru walaupun banyak dia kerjakan ibadah. Maka orang itu mengatakan saya sudah membunuh 99 orang. Kira-kira saya masih diterima gak tobatnya? Kata orang itu 99 orang mana bisa diterima tobatmu? Dianggap itu dosa besar yang luar biasa, tidak akan dimaafkan oleh Allah. Maka dia karena jengkel orang ini, tidak ada kesempatan taubat, dibunuhlah orang itu. Digenapin 100. Kata Nabi SAW, maka dia pun membunuh orang itu, digenapkan 100 korbannya. Lalu dia jalan sampai ketemu dengan seorang alim. Orang yang punya ilmu agama, gitu kan, faham, dia belajar. Maka ditanyakan, saya sudah bunuh 100 orang, masih bisa saya taubat nggak? Kata orang alim itu, rahmat Allah luas, taubat saja, Allah terima. Walaupun 100 jiwa kau sudah bunuh. Maka orang itu pun bertaubat. Tapi diwasiatkan oleh orang alim ini, dan saya sarankan kamu jangan kembali ke negerimu, karena negerimu itu tempat maksiat. Artinya di situ banyak orang buat maksiat, jadi kiri kanan semua dosa, sehingga dia pun terpengaruh akhirnya. Tapi pergilah ke negeri fulan, disebutkan satu negeri, tapi dalam hadis ini tidak disebutkan negara mana. Pergilah ke negeri sana, di sana banyak orang-orang soleh, ikutilah mereka sampai kau mati. Pergilah orang ini menuju ke sana. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Baru taubat, belum beramal. Baru taubat. Maka dia pun jalan menuju ke sana. Waktu dia meninggal, datang malaikat rahmah yang membawa kain kafan dari surga untuk membawanya ke surga, maksudnya untuk melaporkannya kepada Allah SWT, ini adalah orang soleh, mau dibawa ke langit. Datang juga malaikat penyiksa yang bawa kain kafan dari neraka, juga mau membawa dia. Maka ini malaikat bawa yang mana nih, yang ini atau yang ini gitu. Kata Nabi SAW, lalu Allah mengutus malaikat yang ketiga menengahi mereka sambil mengatakan, ukurlah jarak antara tempat dia mau pergi untuk bertaubat di negeri yang dia mau ibadah itu dengan negeri dia yang dulunya maksiat. Mana kalau lebih dekat ke sana berarti malaikat rahmah yang ambil, lebih dekat ke sana berarti malaikat siksa yang mengambilnya. Maka kata Nabi SAW, Allah pun memperjauhkan dan menjauhkan jarak tempat untuk bertaubat, memperdekat jarak negeri yang untuk bertaubat, dan memperjauhkan jarak atau menjauhkan jarak tempat dia bermaksiat dulu. Dan itu sebagian riwayat juga menjelaskan hanya lebih 1 jengkal. Maka akhirnya malaikat rahmah pun membawa dia. Artinya orang ini belum sempat sama sekali beramal saleh. Maksudnya beramal saleh, beribadah ya, yang dia lakukan seperti sholat dan yang lainnya. Tapi taubat sendiri itu ibadah. Tapi taubat ini sudah cukup bagi dia. Oleh karena itu teman-teman, masa lalu kalau baik syukuri, dan sekarang kita kembangkan supaya lebih baik dari sebelumnya. Seorang mukmin selalu tamak agar memberikan yang terbaik buat dirinya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang
kalau yang berbuat buruk maka dia bertaubat. Hari ini maksimalkan ibadah, besok itu dia programkan, dia niatkan. Besok saya mau sholat, besok saya mau hadir masjid. Ya, diniatkan supaya dapat pahala. Tapi kita belum bisa berbuat apa-apa. Maka pelajaran yang kedua dari hadis adalah perintah agar membekali diri dengan berbagai amal soleh untuk kehidupan akhirat. Apa saja yang Allah perintahkan, baik wajib atau sunnah adalah amal soleh. Apa saja yang Allah larang, kalau dijauhi, haram atau makruh juga amal soleh. Maka pintunya sangat terbuka. Yang ketiga, anjuran agar melakukan berbagai amal yang manfaatnya berkepanjangan seperti membangun masjid dan madrasah serta mengebor sumur. Semuanya termasuk dalam kategori sedekah jariyah. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya kalau meninggal seorang hamba terputus sumber amalnya kecuali dari tiga. Lalu disebutkan yang pertama sedekah jariyah. Dan sedekah jariyah artinya adalah sedekah yang terus bermanfaat bagi orang lain. Ya. Kalau orang misalnya memberikan baju kepada orang lain, dia dapat pahala, dicatat. Selama baju itu juga masih dipakai, dia dapat pahala. Tapi kalau baju itu sudah sobek, sudah usang, sudah dibuang, sudah selesai. Jadi yang dimaksud sini sedekah jariyah adalah selalu bermanfaat. Makanya di situ ditulis dalam hadis ini atau dalam buku ini, kalau teman-teman bisa lihat penjelasan kosakata di situ dikatakan sedekah jariyah. Coba lihat ya, di halaman 58 bagian atas sekali penjelasan kata ada nomor 2 di situ sedekah jariyah. Contohnya adalah wakaf. Jadi mewakafkan tanah, baik itu untuk pembangunan masjid, rumah anak yatim, membantu janda-janda, ya, apa sajalah ya yang kira-kira bermanfaat untuk umat atau manusia. Ya termasuk jalan, jembatan, sumur, itu yang manfaatnya besar, orang-orang banyak pakai gitu. Ya. Dan ini teman-teman sekalian harusnya dijadikan sebagai sebuah program. Kalau ada di antara kita yang mengatakan, Ustaz, kan bangun masjid itu apalagi wakafin tanahnya mahal, gitu kan. Mungkin tidak semua orang bisa lakukan. Pertanyaan ini kalaupun ada, pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Nabi SAW. Waktu Nabi SAW jelaskan, "Man bana masjidan lillahi, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, masjid untuk Allah, maka Allah pun akan membangunkan baginya istana di surga. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa mengamalkan itu. Karena membangun masjid biayanya mahal. Belum tanahnya, ya. Belum lagi bangunannya. Belum perawatan setelah itu. Maka kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala ini ya, kepada seseorang walaupun hanya membangun masjid sebesar sarang burung. Ya. Yang dimaksud dengan sarang burung ini teman-teman sekalian adalah bukan berarti kita bangun masjid sekecil itu karena nggak bisa dipakai, gitu kan. Tetapi yang dimaksud adalah kecilnya sumbangan yang dikasih. Dan di Indonesia ini terbuka sekali kesempatan itu, sangat terbuka. Bukankah masjid-masjid kita banyak taruh kotak-kotak amal di pinggir jalan? Baik, kenapa antum tidak mampir kasih? Saya udah kasih kemarin Ustaz, itu kemarin. Buku amal antum sudah ditulis. Hari ini, apalagi kemarin cuma 1.000. Kasihlah lagi hari ini. Selama kotak amal masih ada, tiap hari antum lewat, tiap hari antum kasih. Tiap hari, karena kita buku amal kita kan tiap hari lembarannya. Maka tiap hari, berarti tiap hari antum nyumbangnya 10.000 hari ini. Berarti sudah dapat istana di surga. Besok kasih 10.000, walaupun masjid yang sama, satu istana lagi di surga. Begitu terus. Kenapa harus puas dengan satu istana saja? Jelas nggak ini? Karena orang banyak gitu lewat. Kenapa nggak sumbang? Saya kan sudah kasih kemarin. Itu kemarin. Saya sudah kasih minggu lalu. Saya sudah kasih bulan lalu. Saya pernah nyumbang semen. Itu dulu. Sudah dicatat. Mirip juga dengan orang mengatakan apa? Kenapa kok nggak sholat malam? Dulu saya waktu masih gadis. Dulu saya waktu masih bujang, masih SMA rajin sholat malam. Itu dulu. Sekarang sudah belum gitu loh. Atau kadang-kadang orang bangga dengan amal orang lain. Ibu saya itu, selalu baca Quran. Ibumu, kamu, gitu. Nggak ada urusannya sama kita itu. Dicatat di buku amalnya ibu kita. Ayah saya itu suka silaturahim. Ya, ayahmu, kamu gimana? Makanya pepatah bahasa Arab mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi kadza wa kadza, walakinnal fata man yaqulu ha anadza. Bukanlah seseorang laki-laki atau seorang anak muda yang baik ya, yang mengatakan ayahku dulu begini dan begitu. Tapi yang mengatakan bahwasanya ini loh aku sekarang. Jadi amalmu apa? Dia yang ke masjid,
dia juga nyumbang. Dan nyumbang ini teman-teman, supaya menjadi sedekah jariyah, tidak harus besar. Semampu kita. Ada di zaman Nabi SAW pernah sahabat bawa 1 dirham. Yang satu bawa 1000 dirham. Bedanya banyak sekali. Saya lupa ya, 100 atau 1000 dirham, salah satunya. Tapi yang satu jelas 1 dirham. Yang satunya ini 1000, 100 atau 1000. Lalu kata Nabi SAW, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. 1 dirham mengalahkan ini. Kata para sahabat, ya Rasulullah, maksudnya pahalanya lebih besar dari 1 dirham. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami memahami itu? Jelas secara kuantitas, ini 1, ini 100 atau 1000 ini. Bagaimana kami memahami? Jelas ini lebih banyak. Kata Nabi SAW, perhatikan adilnya Islam. Orang yang menyumbang 1 dirham ini enggak punya kecuali itu. Maka Allah catat dia menyumbang seluruh hartanya. Sementara orang yang menyumbang 100 atau 1000 tadi punya banyak harta. Jadi itu kecil buat dia. Jadi contoh kita sumbang untuk masjid, kita cuma punya uang 10.000, kita kasih 10.000. Memang kita enggak ada kecuali itu. Maka Allah menghitung kita menyumbang seluruh harta kita. Ada orang mungkin nyumbang 100 juta, tapi dia punya uang 100 miliar. 100 juta itu kecil buat dia. 1 miliar 1000 juta. Jadi kecil 100 juta itu. Jadi Allah SWT maha adil menilai di situ. Nah, ini kesempatan. Makanya jangan tunda-tunda melakukan amal saleh, apalagi itu sifatnya jariyah. Bangunan, tanah yang diwakafin. Apalagi kalau ada teman-teman yang punya tanah, wakafkan. Ya, karena tanah kan kalau dibangun di atasnya bangunan, tanahnya tidak berubah. Bangunannya masih bisa saja direnovasi lagi. Tapi tanahnya itu luar biasa. Nyumbang walaupun berapa. Kesempatan amal soleh lewat saja. Oh iya, masjid mau dibangun. Apa gunanya bilang begitu? Malaikat belum catat. Berhenti nyumbang, gitu kan? Buat diri kita sendiri. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang bisa meletakkan hartanya di langit sehingga tidak dijangkau oleh tangan pencuri, ya, dan juga tidak dimakan oleh rayap, lakukanlah. Nanti kalau kita sumbang sedekah itu akan dicatat di langit. Seperti kita sedang taruh harta kita di langit, tidak akan dimakan rayap, tidak akan juga ya dicuri oleh atau diambil oleh pencuri. Jadi coba teman-teman sekalian sedekahkan, ya, wakafkan tanah. Kalau nggak bisa maka ikut dalam partisipasi bangunannya misalnya. Ya, saya rasa subhanallah ini selalu terbuka di Indonesia banyak sekali lah. Ya. Kita bicara di daerah Jakarta, nggak usah kita bicara seluruh Jabotabek, ya. Ini Jakarta saja itu sudah banyak sekali masjid dan musola, banyak sekali. Ya, saya pernah dulu sama teman-teman Masjid Al-Ikhlas di Pejaten. Kemudian saya tanya, atau sempat ngobrol sih, mereka bilang Ustaz sudah tahu kami adakan survei di Jakarta Selatan saja itu sekitar 2.200 musola dan masjid. Jakarta Selatan saja. Berarti kalau kita ambil itu tolok ukur saja, berarti kita punya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Berarti kita kalau gabung, anggaplah 2.000 lah satu wilayah. Berarti kita punya 10.000 masjid dan musola. Semuanya itu butuh sumbangan. Semuanya butuh, termasuk untuk operasionalnya. Yang itu semua butuh sumbangan. Maka itu bagus sekali. Celengan masjid kalau lewat, kasihlah sesuatu. Jangan cuma lewat, geser di sebelah. Bahkan berharap tidak lewat di depannya. Jadi ini hal yang baik. Ustaz, saya tidak ada duit, nggak ada tanah, nggak ada sama sekali apa-apa ini. Saran, kasih saran. Ada keluarga yang kaya, datang kepada dia. Saya dengar di pengajian kayaknya bagus sekali bisa jadi amal jariah kalau kita meninggal. Siapa tahu? Banyak orang subhanallah mendengar satu nasihat, satu hadis, satu ayat sadar. Siapa tahu dengan nasihat kita jadi disadar, gitu kan? Akhirnya panen pahalanya. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu, pendapat sebagian ulama mengatakan, hampir seluruhnya sebenarnya, tapi ini umumnya ulama mengatakan Abu Bakar itu adalah manusia yang paling afdal setelah para nabi-nabi, dan dia memanen banyak sekali pahala umat ini. Kenapa? Salah satu sebabnya teman-teman, selain dia membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW sampai dapat julukan As-Siddiq, orang yang jujur, membenarkan langsung. Nabi bilang saya Rasulullah, iya kamu Rasulullah, nggak ada ragu sama sekali. Juga dari sisi lain, rupanya begitu dia masuk Islam teman-teman, yang Abu Bakar lakukan hari pertama dia syahadat, dia keliling kepada teman-temannya. Tahu siapa yang masuk Islam di tangannya? Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, ya. Kemudian Zubair bin Awam. Ini semua orang-orang yang punya kiprah besar setelah itu.
Ya. Maka semua yang dikerjakan oleh orang-orang ini, dia panen pahalanya. Kenapa? Cuma ngajak masuk Islam. Cuma ngajak syahadat. Ngajak saja. Gitu kan? Mau pergi taklim, sekarang mungkin lebih mudah di media. Ada taklim nih di Rul Bahar, materi ini, ayo kita pergi jam sekian. Antum sebarin, enggak usah terlalu banyak, di kontak antum aja. Siapa tahu ada yang baca, dari sekian banyak orang di kontak kita 100, 200, 2 orang dia datang. Enggak apa-apa. Dia dengar hadis, dia dengar sebuah hadis, sebuah kisah, dia sadar, kita panen pahalanya. Kita lagi tidur di rumah, dia mungkin akhirnya membangun masjid, dia mau apa, terus kita dapat pahalanya. Berapa banyak pahalanya? Ya, jadi jangan sampai juga mengatakan, oh saya tidak punya materi, ada nasihat. Tidak ada orang yang tidak punya nasihat ini. Asal mau saja kan, kita bisa berikan masukan kepada orang lain. Di sini tentu beliau menjelaskan atau diberikan gambaran membangun masjid, madrasah, tempat belajar, dan madrasah ini juga bisa menjadi amal jariah, seperti misalnya mereka pakai fisiknya untuk belajar, atau juga murid-muridnya nanti yang tamat dari situ buka lagi sekolah di tempat lain juga sama, bersambung terus itu. Karena siapa yang menjadi petunjuk, yang menjadi penyebab tunjukan yang pertama, maka dia dapat pahalanya. Pernah Nabi SAW melihat ada orang-orang suku Arab miskin sekali mereka, saking miskinnya sampai kelihatan di wajah mereka itu warnanya hitam kemerah-merahan, jadi sering kena matahari. Badannya mereka kurus, mereka pakai kain, kainnya itu tidak dijahit, jadi satu lembar kain dililit-lilitkan di badan. Kalau tertiup angin bisa tersingkap auratnya. Mereka lagi jalan menuju ke masjid Nabi. Nabi SAW lihat dari jauh. Nabi sudah tahu orang-orang ini mau minta sumbangan. Maka Nabi SAW naik di mimbar, memuji Allah, membaca salawat untuk diri beliau SAW. Lalu beliau mengatakan, bersedekahlah wahai muslimin. Sedekah itu bisa meredam murkanya Allah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Lalu Nabi SAW sebutkan banyak sekali keutamaan-keutamaan sedekah. Lalu beliau mengatakan, bersedekahlah walaupun hanya dengan secuil kurma. Artinya kalau kalian di sini hadir, ya di rumahnya cuma ada 1 butir kurma, bawa sini, bagi 2. Setengahnya kau makan, setengahnya kasih sedekah. Saking besarnya motivasi Nabi SAW. Apa yang terjadi teman-teman? Nabi SAW buka seperti kain itu untuk ngumpulin sedekah. Ada satu sahabat berdiri duluan. Dia kena termotivasi, dia berdiri duluan, dia taruh duluan, ini ya Rasulullah. Waktu lihat orang itu, orang-orang di masjid pada datang sumbang semua. Nabi SAW tunjuk orang yang pertama menyumbang. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang menjadi penyebab petunjuk orang lain buat kebaikan, dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Hanya memulai saja. Makanya antum jangan orang yang menunggu. Nunggu dulu nih, masjid nyumbang gak nih yang hadir di masjid? Kalau nyumbang saya juga ikut. Enggak, rugi. Mesti kita yang duluan jadi petunjuk bagi orang, gitu kan? Maka harus difahami semua ini. Kemudian yang keempat, kandungan hadis adalah uraian akan keutamaan ilmu dan dorongan agar menekuni bidang ilmu, serta dorongan agar menularkannya atau menyampaikannya melalui kajian, tulisan dan pencerahan. Setelah sedekah jariyah, datang setelahnya ilmu yang bermanfaat. Dan puncak ilmu bermanfaat adalah ilmu agama. Makanya teman-teman saya sudah ingatkan dan saya ingatkan kembali lagi. Jangan pernah ragu memasukkan anak-anaknya ke TPA, masjid dekat rumah, taman pendidikan Al-Quran, belajar huruf hijaiyah, ajarkan mereka itu. Kemudian juga masukkan anak-anak di pesantren supaya mereka belajar agama. Selalu kesannya pesantren itu tempat pembuangan anak nakal. Kalau anaknya nakal, nanti ayah ibu pesantrenin kamu. Jadi yang ditangkap oleh anak-anak ini, oh pesantren ini tempat jahat. Karena saya nakal masuk situ. Padahal di pesantren diajarin, saya pernah masuk pesantren di Makassar dulu. Azan disuruh ke masjid, ya. Masuk kamar, ucapin salam, belajarnya ini Allah berfirman, ini Rasulullah bersabda, bagus. Diajar kejujuran, disiplin, ya, urus diri sendiri, cuci baju sendiri, ya, segala macam sendiri, jadi mandiri. Bagus, kenapa jadi pembuangan anak nakal? Kenapa selalu bahasanya, oh kalau tidak lulus di negeri, nggak lulus di universitas ini, maaf di sekolah ini, masukkan pesantren saja. Enggak, pesantren nomor 1. Baru yang lainnya. Tentu juga pilih pesantren yang bagus, ya, yang benar, kurikulumnya benar, guru-gurunya benar, ya.
Kita datang, tanya, cari tahu yang benar. Jangan juga sembarangan, karena banyak juga orang mengatasnamakan pesantren tapi yang menyimpang. Ya. Tentu ada, tapi saya tidak tahu itu yang mana. Cuma mungkin umum. Ya. Karena tidak semuanya juga ya, benar. Maka kita harus tanya. Atau mungkin tidak semuanya sempurna. Mungkin anak-anak tidak dirawat, kotor. Ya. Ada beberapa begitu jemaah. Ustaz, saya masukkan anak saya pesantren, tapi di pesantren kotor sekali. Di situ juga gurunya tidak peduli. Datang taklim, enggak datang ya sudah. Ada juga sekolah pesantren tidak peduli dengan ijazah formal. Cuma datang orang belajar, enggak ada ijazahnya. Juga orang butuh formal. Jadi kita juga harus tahu gitu kan. Maka ini perlu semua diketahui. Ini bagus pesantren, kampus, universitas Islam. Dan persepsi yang harus kita perbaiki juga di masyarakat kita. Ada persepsi kalau belajar agama mau kerja apa nanti. Seakan-akan rezeki itu hanya ada di jurusan umum, jurusan agama enggak. Keliru ini. Keliru. Saya bahkan tidak pernah menemukan ada ustadz mati kelaparan. Baik-baik saja hidupnya, nyaman, banyak yang mampu gitu kan. Enggak ada sesuatu. Jadi persepsi ini perlu diperbaikin semua nih. Jadi kesannya kalau jurusan agama nanti susah kerjanya, gitu kan. Enggak. Sementara bisa kursus gitu. Saya pernah butuh ilmu akuntansi, maka saya masuk ke satu lembaga, saya kursus 6 bulan. Berhubungan dengan masalah apa yang saya perlukan, jurusan apa, sudah saya ambil, saya kursus 6 bulan, selesai. Saya butuh bahasa Inggris, saya tinggal masuk kursus, bisa. Komputer tinggal masuk kursus, bisa. Artinya tambahan. Walaupun boleh orang mendalami itu, bukan tidak boleh. Karena akan kita jelaskan nanti ilmu yang kedua. Ilmu pertama di sini adalah ilmu agama. Karena ilmu agama ini kita mengajarkan kepada orang halal haramnya Allah. Dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan depan Allah SWT pada hari kiamat. Gitu kan. Datang ilmu yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat umumnya. Apa saja? Ilmu kedokteran, ya, apa saja, ya. Arsitek, insinyur, ya. Semua itu enggak ada masalah, semuanya bermanfaat. Yang penting memang digunakan juga pada hal-hal yang baik, ya. Maka itu bermanfaat. Ada juga ilmu yang tidak bermanfaat, tidak boleh dipelajari. Kayak ilmu sihir, ya. Ada kan orang ilmu sihir belajar kan? Bahkan ada universitasnya. Ya. Saya pernah baca itu di YouTube, ada cuplikan itu. Ada sekolah penyihir di beberapa negara itu. Ada. Jadi memang belajar sihir di situ. Ada sekolah untuk menjadi pelacur. Ada sekolah. Sekolah dilatih untuk itu. Dia menekuni itu profesionalnya di situ. Itu kan haram semua, nggak boleh dalam Islam. Jadi tidak juga semuanya. Jadi ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Maka ini harus juga diperhatikan. Nah ilmu ini kalau kita ajarkan pada orang lain akan sangat besar. Dan ilmu ini teman-teman diikhlaskan niatnya kalau untuk, walaupun ilmu agama atau ilmu umum, diikhlaskan niatnya. Belajar untuk mengetahui ilmu yang bermanfaat supaya bisa diajarkan kepada orang lain, dipraktikkan. Karena banyak juga orang sarjana banyak, setiap tahun tamat berapa sarjana, tapi nggak diamalin ilmunya, gitu kan? Mesti diamalkan ilmu itu. Dan kalau mau masuk kuliah, cari jurusan yang memang kita tahu kita akan bisa tekunin. Bukan hanya sekedar namanya kuliah. Jadi kuliah tahu kalau saya tamat saya akan begini dan begini. Sudah ada program masa depan. Jadi ilmunya bermanfaat. Kalau cuma sekedar ijazah, nama saja sarjana ini nggak cukup. Untuk apa formalitas? Ijazah itu kertas biasa saja. Cuma simbolik. Yang penting sekarang adalah ilmunya. Subhanallah, ada satu orang datang kepada seorang ulama di kampus kami dulu. Dia sudah tingkat 4 kuliah. Jadi sudah 4 tahun lah belajar agama gitu kan. Lalu dia tanya, Syekh, apa itu syahadat zur? Apa itu kesaksian palsu? Gitu kan. Dia sudah 4 tahun belajar. Dan ini sudah umum, kesaksian palsu orang tahu, bohong gitu kan. Dia mengatakan iya saya lihat, iya ini, tapi enggak gitu. Orang sudah tahu umum. Begitu orang dengar kesaksian palsu, orang sudah bisa paham sebenarnya. Tapi ini tingkat 4 kuliah dia tanya terus. Kata syekhnya, yang sebentar lagi kau terima itu kesaksian palsu. Maksudnya ijazah yang kau terima. Kalau kau tidak tahu itu berarti ini percuma saya kau terima nih. Karena cuma simbolik saja gitu. Jadi mestinya memang ilmu yang bermanfaat dan dikembangkan dalam bentuk tulisan. Ini juga masuk semua dalam ilmu bermanfaat adalah, saya pernah kasih tahu ibu-ibu yang misalnya mahir masak, Allah berikan dia keterampilan dalam meracik resep misalnya makanan. Ya, maka diajarkan pada orang lain, dikembangkan. Kalau ibunya sudah meninggal, anak-anaknya kembangkan, betul dalam bentuk tulisan, dikembangkan apa saja ilmu yang bermanfaat ini yang kira-kira manusia bisa
ya, manfaatkan maka bisa dikembangkan. Yang kelima, hadis ini merupakan dalil bahwa pahala doa dan sedekah akan sampai kepada mayit. Ya, diambil daripada potongan yang ketiga dari hadis bahwasanya anak soleh yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan. Dan ini juga keutamaan orang yang memiliki keturunan. Ya, makanya dia usahakan atau setiap muslim berusaha untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia berumah tangga dan juga dia memiliki keturunan. Dan keturunan ini punya keutamaan asal dia didik yang benar. Makanya kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam banyak dalam ayat Al-Quran berdoa kepada Allah agar diberikan anak. Walaupun umurnya sudah tua gitu kan. Sampai umur di atas 60 tahun Ibrahim alaihissalam belum punya anak. Sarah dalam kondisi mandul. Tapi terus berdoa kepada Allah ikhtiar maka Allah berikan anak. Dari kedua istrinya Hajar mendapatkan anak Ismail dan dari Sarah lahirlah Ishak alaihi wassalatu wassalam. Juga kita tahu Nabi Zakaria alaihissalam sudah lama menikah sampai umur 100 tahun. 30 tahun dia menikah, 70 tahun dia berdoa kepada Allah minta anak, sampai umur 100 tahun baru Allah kasih. Dan ada hikmahnya, ya, supaya Allah SWT menjadikan Zakaria alaihissalam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, sebagaimana Allah jelaskan dalam awal surah Maryam tentang kisah Zakaria alaihissalam. Ya, dia minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala sementara istrinya mandul, minta anak dari istri yang mandul itu. Dan Allah kasih anak Yahya alaihi wassalatu wassalam, gitu kan. Jadi para nabi-nabi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang baik, ya. Dan keturunan ini aset kita. Mereka seperti lembaran putih yang kita isi apa saja pada dia, maka itu akan bermanfaat, ya. Makanya teman-teman harus banyak hal, ada hak-hak anak yang harus kita faham. Yang pertama sekali hak anak yang harus difahami supaya dia menjadi anak yang saleh atau anak salehah, mencari pasangan yang saleh dan salehah. Itu hak pertama anak. Jadi bermula ikhwah di sini mencari seorang wanita salehah yang akan dia letakkan bibitnya nanti spermanya di situ, kemudian lahirlah anak dari rahim yang suci itu. Gitu kan? Karena tetes sperma saja yang salah diletakkan di rahim wanita yang salah, maka secara otomatis kalau dia hamil maka dia akan berstatus ibu anak kita selamanya. Tidak bisa dipungkiri lagi, walaupun dia na'udzubillah pelacur kah, jahat kah, apalah, maka tidak bisa dihapus lagi. Makanya kata Nabi SAW, takhayyaru linutafikum, pilih baik-baik tempat kalian meletakkan bibit kalian. Jeli sekali dalam agama, nggak boleh sembarangan. Harus rahim yang suci betul-betul, yang tidak digunakan atau disalahgunakan pada hal-hal haram, ya, perzinahan dan seterusnya. Bahkan Allah mengharamkan wanita dan laki-laki pezina bagi orang-orang mukmin, nggak boleh. Ya. Kata Allah SWT, perempuan pezina dinikahi oleh laki-laki pezina pula atau laki-laki musyrik, dan laki-laki yang pezina menikah dengan perempuan yang pezina pula atau perempuan musyrikah. Dan diharamkan itu bagi orang-orang beriman, kecuali dia sudah taubat, masa lalunya sudah lewat, dia taubat itu lain. Kita bicara kalau dia tidak taubat. Maka memilih pasangan ini penting sekali, ini hak anak yang pertama. Banyak orang tidak faham masalah ini. Begitu juga akhwat kita, milih suami yang tepat. Karena tetes sperma dia masuk ke rahim, kalau dia orang buruk, kemudian hamil si perempuan ini, maka laki-laki itu akan berstatus ayah anaknya selamanya. Ya. Kalau dia tidak sholat ya sudah, dia jahat, ya, dia fasik, maka dia akan begitu. Baik kalau cuma untuk diri sendiri, kalau dia ajak juga anaknya begitu, kan jadi masalah. Ya. Ini hak pertama anak. Hak yang kedua bagi anak adalah memberikan nafkah yang halal, dan itu juga bermula dari memberikan istri nafkah yang halal. Karena nanti dia tumbuh berkembang dengan nafkah itu. Biar bekerja angkat batu, ya, bekerja di satu tempat, menguras tenaga, yang penting halal. Jangan cari banyak tapi haram, nggak boleh. Berpengaruh, karena kita mensuplai makanan ke mulut istri kita, apalagi kalau dia lagi hamil, maka itu kan akan masuk melalui plasenta saripatinya, masuk ke bayi itu. Jadi dia tumbuh haram. Ini tidak boleh, makanya banyak anak-anak lahir cacat. Kalau kita telusuri, coba telusuri, banyak sumber-sumber haram yang masuk. Anak ini masa pertumbuhan, masa terbentuk otaknya, terbentuk tulangnya, matanya, dari haram semua. Gimana caranya dia bisa lahir sempurna anak itu? Gitu kan? Permasalahannya itu.
maka harus nafkah yang halal dari awal nih. Suami berikan kepada istri, nanti anak itu juga sudah lahir semuanya jadi halal. Susunya, buah-buahan, pakaiannya semua halal. Nggak boleh sama sekali. Ini kalau mau jadi anak soleh ini. Karena tubuh yang tumbuh dengan halal maka juga akan mudah menerima kebenaran. Tapi tubuh yang tumbuh dari hal yang haram, kata Nabi SAW, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Daging dan darah yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas baginya. Jadi dari kecil sudah bisa dipatok orang ini bisa masuk neraka. Baik Ustaz, dia kan tidak tahu. Begitu juga dengan hadis. Ada hadis menjelaskan. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ada orang yang mengangkat tangannya ke langit memohon kepada Allah, ya Allah berikan, ya Allah kasihani. Bagaimana Allah bisa kasih sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram? Bagaimana Allah mau menerima doanya? Nah, masuk dalam masalah haram ini adalah bukan cuma sekedar dia yang mendapatkan haram atau dia sengaja cari haram, bisa saja orang kasih dia haram. Ya, bisa saja. Kalau kita sudah tahu sumber itu haram, jangan diambil, nggak boleh. Sekarang kita tahu keluarga kita, naudzubillah, ada korupsi, uang haram, pencurian. Tapi karena kita dikasih mobil baru, enggak apa-apa deh. Haram, enggak boleh. Atau diumrohin, atau dihajin tapi dari uang haram, enggak boleh. Sama sekali. Atau manipulasi data, atau. Tentu kalau kita tidak tahu, kita enggak tahu dan kita memang tidak tahu orang ini sumbernya halal atau haram, boleh kita ambil. Kalau kita tidak tahu. Sekarang orang belanja di toko saya, bawa duit, saya nggak usah tanya, sebentar, kamu halal nggak? Nggak boleh, nggak ada urusannya. Tapi kalau kita tahu orangnya memang pezina misalnya, sumbernya dari situ, kita boleh tolak, maaf saya nggak terima. Karena hasil dari perzinahan, dari perbuatan keji ini, nggak boleh diterima oleh orang beriman. Karena kita tahu sumbernya haram, nggak boleh. Kalau kita tidak tahu beda, gitu kan? Maka ini semua harus juga diperhatikan. Ini. Itu hak yang kedua, masalah nafkah. Ya, memberikan kebutuhan anak, nah, itu dari belum dia lahir sampai dia dewasa nanti. Kalau anak laki-laki kewajiban orang tua sampai balik, kalau anak perempuan sampai menikah. Ya. Dan dalam pemberian nafkah wajib adil. Anak laki-laki, anak perempuan sama rata dikasih. Kata Nabi SAW, adillah pada anak-anak kalian. Ya. Kalaupun aku boleh melebihkan, aku akan lebihkan anak perempuan, tapi nggak boleh dalam masalah nafkah ini ya, pemenuhan kebutuhan gitu loh. Kalau warisan berbeda, warisan laki-laki dapat 2, perempuan 1. Kalau warisan, karena laki-laki punya kewajiban menafkahi dirinya dan menafkahi keluarganya, perempuan dinafkahi oleh orang tuanya sebelum menikah. Kalau sudah nikah suaminya nafkahi, maka dia aman dari semua keadaan atau semua sisi hidupnya. Kemudian yang ketiga yang merupakan hak anak adalah memilihkan nama yang baik. Memilihkan nama yang baik. Dan ini memilih nama yang baik teman-teman, banyak sekali hadis itu. Kata Nabi SAW, pilihlah nama-nama yang baik buat diri kalian, buat anak-anak kalian ya. Karena dengan nama itu kalian akan dipanggil juga pada hari kiamat. Perbaguslah nama itu. Nama yang paling baik bagi laki-laki semua penisbatan hamba kepada Allah, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, itu nama yang paling baik. Kata Nabi SAW, nama yang paling Allah cintai Abdullah dan Abdurrahman. Ustaz, tetangga saya sudah banyak namanya Abdullah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Mau banyak orang, yang penting kita niatnya, gitu kan. Setelah itu datang semua nama-nama nabi-nabi, ya, nama nabi-nabi. Dari Adam, Hud, Saleh, Shu'aib, Musa, Isa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Zakaria, Yahya, semua ya, sampai Nabi Muhammad SAW. 25 Nabi dan Rasul ada disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini dipilih satu nama saja. Adam ya Adam, Nuh ya Nuh, Muhammad ya Muhammad. Kita Muhammad, Yusuf, Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Siapa yang mau dipanggil? Nah, satu nama saja. Makanya kita temukan nabi-nabi satu nama kan? Hud satu, Nuh. Allah sebutkan nama-nama dalam Al-Quran. Surah Ibrahim, surah Nuh, surah Yunus. Nama nabi-nabi satu. Jadi kan? Tidak usah banyak-banyak namanya. Kan paspor butuh 3 nama Ustaz. Ya, nama antum, nama ayah, nama kakek. Gitu, kayak saya Khalid, nama ayah saya Zaid, nama kakek saya Abdullah. Ya Khalid, Zaid, Abdullah, begitu di paspor saya.
Enggak usah semuanya kita borong sendirian. Nah, satu nama. Begitu juga kita lihat perempuan, istri-istri Nabi, Aisyah, Hafsah, Sauda, satu nama semua. Gitu kan? Ummu Salamah itu karena anaknya namanya Salamah, maka dikatakan Ummu Salamah. Gitu kan? Hindun, Zainab, satu nama. Anak-anak Nabi juga begitu, satu nama. Maka satu nama ini penting ya untuk dipakai, dan juga perlu digarisbawahi, panggil nama itu lengkap. Ahmad ya Ahmad, Muhammad ya Muhammad, jangan mat. Lah ya, Muhammad artinya mulia. Kan antum kalau memuji Allah, alhamdulillah, hamada yahmadu, Muhammadun Ahmad, sama artinya, terpuji. Kalau antum ganti Muhammad panggil mat itu kalau dalam ilmu tajwid panjang. Beda arti. Panggil lengkap Muhammad, ya. Atau kadang-kadang namanya sudah bagus dikasih orang tuanya Muhammad, diganti nama apalah. Mungkin waktu dia kecil gendut dipanggil gendut. Kenapa panggil gendut ini? Panggil Muhammad namanya, misal contoh. Begitu juga dengan nama perempuan. Tidak usah banyak-banyak, saya begitu. Karena ayah saya kebetulan punya klinik di Makassar, ibu saya dokter, jadi sering ada orang melahirkan. Maka kalau melahirkan, kalau pas mau ditulis nama akte itu panjang sekali. Lahir di bulan Sya'ban, pasti masuk Sya'ban. Nama rumah sakit Nur Syifa. Nama kakeknya siapa digabung sama neneknya, panjang sekali namanya. Enggak dipakai juga nama itu. Nanti terakhir dipakai nama lain juga, gitu kan. Maka sunnah Nabi ini memakai satu nama dan dipanggil lengkap. Ya. Jadi nama laki-laki yang paling baik penisbatan nama kepada Allah SWT. Perempuan juga begitu ya. Kalau perempuan, kalau laki-laki Abdullah, kalau perempuan Amatullah, Amatur Rahman. Amah itu sama dengan abd. Kan kita kalau laki-laki Abdullah, abdu, itu berarti hamba Allah. Kalau perempuan amah, Amatullah. Banyak sahabat menamakan anaknya begini, Amatullah, Amatur Rahman, ya. Seperti itulah. Kemudian datang setelahnya nama nabi-nabi, dan datang setelahnya juga kalau perempuan istri-istri para nabi. Ya. Datang setelah itu para sahabat Nabi. Sahabat Nabi banyak sekali, gitu kan? Banyak sekali nama-nama para sahabat Nabi. Nama-nama mereka baik, gitu kan? Kalau nama-nama mereka yang tidak baik, maka Nabi SAW ganti. Dan saking pentingnya memilih nama baik ini, sampai Nabi SAW pernah menyuruh sahabat memerah susu unta. Jadi ada unta kebetulan, terus Nabi bilang, siapa yang memerah susu ini buat kami? Berdiri satu orang mengatakan, saya Rasulullah. Yang Nabi tanya apa? Siapa namamu? Namanya yang ditanya. Lalu orang itu mengatakan, namanya kalau saya tidak salah namanya itu Pahit, ya, Mur, Pahit namanya. Kata Nabi SAW, jangan kau perah, ganti yang lain. Siapa yang perah? Saya Rasulullah. Nama yang kedua juga namanya buruk. Nabi bilang jangan kamu. Sampai terakhir ada sahabat ditanya, siapa namamu? Dia bilang Yaish. Yaish itu artinya hidup. Kata Nabi SAW, perahlah kamu. Jadi saking pentingnya, nama pun Nabi larang merah susu kalau namanya tidak baik. Sampai seperti itu. Ada riwayat lain, Nabi Muhammad SAW pernah melewati sebuah jalan. Jadi kebetulan jalan itu agak menyempit, dihimpit dua gunung. Waktu Nabi mau lewat, Nabi berhenti dulu SAW. Lalu beliau tanya para sahabat, siapa yang tahu namanya dua gunung ini? Ada sahabat bilang, saya Rasulullah. Kalau yang sebelah kanan namanya Mukhzi, penghina. Kalau yang sebelah kiri namanya Mufdi, yang membongkar aib. Kata Nabi SAW, cari jalan lain. Nabi nggak mau lewat di situ, hanya karena namanya buruk. Gitu, saking pentingnya kita memilih nama baik. Allah SWT mengajarkan kita juga untuk memilih nama-nama yang baik. Allah punya nama-nama baik kan? Asma'ul Husna artinya nama-nama yang mulia. Begitu memang. Allah memberikan juga nama para nabinya nama-nama yang baik. Kita pun diperintahkan begitu dalam syariat. Maka ini penting teman-teman sekalian, gitu kan? Baik Ustaz, kita sudah terlanjur buat sekarang akte lahir. Bagaimana? Kalau bisa diproses-proses. Kalau enggak, paling tidak Bapak Ibu sudah ganti nama panggilannya. Karena kadang-kadang artinya mungkin kurang baik, maka kita ganti nama panggilan kita. Bukan mustahil dipanggil Aisyah, dipanggil Hafsah, panggil Sofia, panggil Sauda, istri-istri Nabi ada kan? Mungkin teman-teman laki-laki dipanggil Ahmad, panggil Mahmud, panggil Muhammad, panggil Yusuf, Saleh, Hud, Syuaib, ya, panggil nama-nama Nabi. Pakai itu nama kita melekat. Walaupun di KTP beda, tapi nama orang panggil ya nama ini. Paling tidak itu langkah pertama lah, gitu kan?
supaya memang sudah ada nama panggilan. Itu kan biasa. Bahkan kadang-kadang kita di beberapa lembaga kan ditulis namanya asli siapa, aliasnya apa. Ya, pernah lihat nggak? Kan gitu. Nah, berarti nama panggilannya siapa? Ada nama panggilan. Wajar saja orang punya nama panggilan itu. Lebih baik kita pakai nama panggilan yang baik dan kita iklanin. Saya sekarang nama saya ini ya dipanggil. Nah, ini termasuk ya. Dan kalau sudah punya anak, itu disunnahkan, sunnah Nabi SAW dinisbatkan kita kepada anak. Nah, kalau kita punya anak, belum punya anak laki-laki, maka dinisbatkan kepada anak perempuan tertua. Misal ada seorang namanya Zainab, anaknya namanya Aisyah. Dia tidak punya anak lain, maka dia dipanggil Ummu Aisyah. Ummu Aisyah. Ya, kalau suaminya dipanggil Abu Aisyah. Itu sunnah Nabi, dipanggil begitu. Namanya bahasa Arabnya kunyah. Panggil begitu. Makanya Nabi SAW dipanggil Abul Qasim, Abul Qasim. Ya, karena anak beliau pertama laki-laki Qasim. Nah, kalau ada anak laki-laki maka dinisbatkan kepada anak laki-laki. Walaupun anak laki-laki itu anak yang kelima misalnya. Ya. Maka itu sunnah Nabi SAW. Saya punya anak perempuan pertama namanya Nusaibah. Tapi tadinya saya dipanggil Abu Nusaibah sama teman-teman dekat saya. Setelah lahir anak saya laki-laki ada Uwais namanya. Saya berikan nama Uwais. Ada nama seorang tabi'in yang masyhur dengan kesolehannya. Maka saya panggil Abu Uwais. Sudah berubah dan itu sunnah Nabi SAW. Ya, dipanggil dengan julukan-julukan ya, seperti ini, kunyah juga. Maka memilih nama yang baik buat anak penting, itu hak dia. Ya, lalu dipanggil dengan nama yang lengkap, ya, makna yang baik dan seterusnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, masuk dalam haknya adalah di hari lahirnya itu diberikan tahnik, ya, ditahnik. Tahnik itu dikunyahkan kurma yang halus sekali. Kita yang kunyah atau kasih satu orang soleh mengunyahnya. Lalu tempelkan di langit-langitnya, di gusi bagian atas. Bukan gusi depan, bagian dalam ya. Diletakkan, tapi sedikit saja. Ada juga ikhwah nggak paham kadang-kadang. Satu butir kurma masukin, keselak nanti anaknya. Satu butir kurma itu sedikit, karena bayi masih belum apa-apa, belum bisa apa-apa. Jadi biarin dia yang menyedot itu. Kalau saya biasa mentahnik itu ambil secuil saja kurma, dikunyah sedikit, sampai halus ditempelin lagi. Dia lama dikunyah sama dia itu. Sebagian ulama ada yang membahas masalah ini, kalau kurma sangat bagus buat pencernaan karena dia baru awal mengenal alam ini. Tadinya kan dia di perut ibunya. Maka itu ditahnik. Dan ini tidak ada batas hari. Ada sebagian ulama mengatakan dari awal lahir sampai hari akikahnya, hari ke-7. Nanti kita bahas yang poin setelahnya masalah akikah itu. Jadi ditahnik. Ya. Paling bagus kurma ajwa. Yang biasa orang bilang kurma Nabi. Kalau nggak ada kurma apa saja nggak masalah. Gitu kan? Dikunyahkan itu selain daripada ASI ya, selain daripada ASI. Kalau teman-teman ada di rumah air zam-zam bagus ya, di kurmanya dicelupin dulu di air zam-zam ya, kemudian kita baru kunyah, baru kita tempel, itu bagus juga. Ya, itu juga sangat baik ya. Yang jelas tahnik ini bagian daripada sunnah Nabi alaihissalam. Semua orang-orang Madinah kalau anaknya baru lahir maka dibawa ketemu dengan Nabi SAW. Kemudian beliau pun mentahniknya, mengunyahkan kurma lalu ditempelin di langit-langitnya, lalu mengelus rambutnya dan juga memberikan nama. Waktu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu lahir, itu orang-orang Yahudi sempat menyebarkan isu di Madinah, kalau umat Islam sudah kami sihir sehingga tidak ada anak laki-laki yang lahir. Karena selama 4 bulan berturut-turut setelah hijrah ke Madinah, tidak ada satupun perempuan muslimah melahirkan laki-laki, semuanya perempuan yang lahir. Selama 4 bulan, satu kota Madinah. Orang setiap hari ada saja wanita yang melahirkan, tapi ini 4 bulan kan ada laki-laki, semuanya perempuan. Maka orang Yahudi sebarin isu itu. Datanglah Zubair bin Awam sama istrinya Asma binti Abi Bakar dari Mekah hijrah dalam kondisi hamil. Berapa hari kemudian lahir anak laki-laki. Maka akhirnya Nabi SAW gembira dengan itu karena menepis isunya orang-orang Yahudi ini. Lalu dibawalah ke depan Nabi SAW, lalu Nabi mentahniknya. Ya, mengunyah kurma, ditempelkan lagi-lagi, lalu diulus kepala, lalu diberikan nama Abdullah. Maka bernamalah dia Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Hak yang selanjutnya yang kelima ya. Betul nggak? Catat nggak ini? Catat di mana? Hah? Di otak. Baiklah. Akikah ya. Karena akikah ini hak anak. Kata Nabi SAW, semua bayi yang baru lahir tergadai dengan akikahnya.
Ini kewajiban orang tua. Bagi anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Ini semua rentetan kalau mau jadi anak soleh ya. Memang ini tangga syariat ya, rentetan hukum syariatnya begini. Diakikahkan, dan ini akikah yang paling afdal di hari ke-7. Jadi dihitung misalnya hari ini lahir, ya ini hari ini sudah hari 1. Jam berapapun dia lahir, pokoknya hari ini dihitung 1. Karena sering ada ikhwah bertanya sama saya, Ustaz, anak saya lahir hari Kamis, saya mulai hitung hari kapan? Ya hari Kamis itu. Pas dia lahir, walaupun jam 11 malam, tetap mulai sudah dihitung 1 hari pertama itu. Berarti mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Berarti Rabu depan sudah akikah. Gitu. Dan akikah ini wajib bagi orang tua yang mampu. Kalau orang tua tidak mampu maka tidak wajib bagi mereka. Sebagian pendapat ulama gugur. Tetapi tetap saja seseorang berusaha. Salah satu pintu bolehnya membuka pintu hutang kalau seseorang tahu dia akan bisa bayar. Kan itu boleh orang hutang. Kalau dia darurat, kayak misalnya dia mau akikah, sekarang dia tahu anaknya lahir di awal bulan misalnya, dia belum terima gaji, dia pegawai. Misal anaknya lahir di tanggal 5, berarti dia akikah nanti tanggal 12 misalnya, ya. Saya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tanggal 11 dia akikah. Terima gaji tanggal 30. Dia tahu dia akan terima gaji dan gajinya cukup untuk bayar nanti. Dia boleh bilang sama temannya, saya utang dulu ya mau akikah anak saya. Karena dia tahu sumbernya. Kalau tidak tahu sumber nggak boleh utang. Ya, utang itu hanya boleh kalau kita tahu sumber. Atau memang dalam keadaan darurat sekali, kita kalau tidak utang atau tidak minta, maka kita akan mati kelaparan, itu lain. Maka ini boleh seseorang kalau sampai utang di sini kalau dia tahu dia akan ada sumber, gitu kan. Kalau dia tidak bisa di hari ke-7, ada riwayat tapi ini masih dipersisikan pendapat ulama tentang masalah kesahihan, tapi Ibnu Qayyim rahimahullah menghasankan ini. Menyebutkan dalam buku beliau, hadis Nabi SAW kalau akikahkanlah anak kalian di hari ke-7 atau 14 atau 21. Hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21. Ya. Maka dipilihlah salah satu dari itu. Kalau dia tidak mampu hari ke-7 ya sudah, ya. Hari ke-14, hari ke-7. Misal ada orang punya udzur-udzur syar'i, kayak misalnya ada banyak terjadi begitu. Ajal datang seorang wanita baru melahirkan. Pas hari 7 melahirkan meninggal. Kan dia urus jenazah istrinya. Mungkin repot dengan akikah lagi kan gitu. Ada udzur-udzurnya gitu. Maka ini tentu mungkin bisa dialihkan ke tanggal-tanggal yang lain ya. Tapi ini juga Nabi SAW tentukan kalau dalam hadis ke hari ke-7 atau hari ke-14 hari ke-21. Hikmahnya apa? Allahu a'lam. Tapi kita lihat subhanallah ini memang penyampaian Nabi SAW yang melakukan kelipatan 7. Ada juga riwayat lain memang ya. Seperti menggunakan daun sidir dalam berobat sihir ya. Daun bidara. Ya, kalau orang kena sihir, kena ain, penyakit hasutnya orang, cara pengobatannya banyak. Di antaranya ruqyah, di antaranya makan kurma ajwa, di antaranya mengkonsumsi daun sidir. Jadi teman-teman tanam di rumah itu pohon sidir. Di Jakarta orang biasa bilang bidara, ya. Atau ada juga orang mengatakan pohon apel India. Kalau tidak tahu search aja di Google, ada kelihatan daunnya, liatin pohon-pohon, penjual pohon di jalanan, ini saya mau pohon ini. Kecil beli aja yang kecil jadi murah. Nanti tanam di rumah biar di pot asal dia lembab itu subur. Nanti buahnya seperti buah apel. Itu Nabi SAW menyuruh kita menggunakan setiap 7 lembar. Per 7 lembar diulek atau di blender, nanti ditaruh di air yang kita mau minum ataupun kita ditaruh di air yang kita mau mandi. Ini juga dipakai untuk mandiin jenazah. Tapi di sini ada hadis yang menjelaskan 7, kelipatan 7, nanti 14, 21 dan seterusnya. Yang jelas kita kembali ke tadi masalah akikah ini, ya. Dan akikah ini mirip dengan kurban. Artinya kalau kambing sama domba, ya kalau domba ada yang mengatakan pendapat minimal 6 bulan, kambing minimal 1 tahun, karena domba lebih besar biasanya. Tapi kalau umumnya pendapat mengatakan kambing sama domba sama minimal setahun. Yang jantan betina nggak masalah, yang penting jangan cacat. Nggak boleh tanduknya patah, nggak boleh matanya buta, nggak boleh kakinya pincang, sempurnalah. Karena itu dikasih untuk Allah atau di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khusus akikah nggak boleh ganti hewan lain. Jadi nggak boleh sapi misalnya, walaupun dia keluarga kaya. Kan hewan ternak yang boleh disembeli dalam ibadah itu kan kambing, sapi sama unta kan. Pernah di zaman Nabi SAW sudah meninggal, waktu Nabi SAW sudah meninggal, keponakan Aisyah, anaknya Abdurrahman lahir.
Karena keluarga mereka orang kaya, maka dan gembira dengan kelahiran bayi ini, mereka sembelih unta. Dianggap unta lebih mahal, lebih besar, sebagai tanda syukur kepada Allah. Begitu Aisyah orang tiba di rumah itu, langsung disampaikan kalau ini daging unta. Kata Aisyah, keliru. Nabi SAW memerintahkan domba atau kambing. Jadi memang nggak boleh diganti. Karena ini pernah saya dengar sendiri, subhanallah, saya waktu itu sempat masuk ke salah satu penginapan, saya pernah pergi dengan keluarga. Kan biasanya kita kalau pertama taruh kartu untuk nyalain lampu, kan TV-nya otomatis nyala. Saya kan alhamdulillah tidak nonton TV-TV seperti acara apapun, saya jauhi semuanya. Dan saya berusaha ajak keluarga saya juga begitu supaya tidak terpengaruh. Tapi waktu itu pasti nyala. Pas ada TV, masalah ceramah. Karena saya ceramah, saya sempat lihat sepintas, bahas masalah akikah. Lalu unik juga ustadznya, semoga Allah kasih hidayah. Saya tidak tahu siapa orang itu, tapi dibilang, orang pembawa acaranya bilang, Ustadz, akikah itu gini-gini, kambing, iya kambing. Boleh nggak hewan lain? Boleh. Makin besar hewannya, makin besar pahalanya. Wah, ini tanda tanya ilmu dari mana ini? Sementara memang Nabi SAW menyuruh waktu Hasan dan Husain lahir radhiyallahu anhum, cucu Nabi SAW, Nabi suruh Ali dan Fatimah menyembelih kambing. Itu juga dengan para sahabat, gitu kan? Disuruh menyembelih kambing ataupun domba. Jadi tidak bisa dialihkan ke hewan lain. Dan ini juga pelajaran teman-teman, kalau kambing dan domba ini adalah hewan yang disunnahkan untuk dimakan. Ya, jadi banyak orang di Indonesia nggak mau makan kambing. Ya, ini perlu saya luruskan. Mulai sekarang pulang makan kambing ya. Apalagi sebentar lagi Idul Adha. Ada banyak masjid begitu kasih kupon kambing, ya kambing. Dikembalikan, minta sapi. Ya. Bukan nggak boleh sapi, tapi jangan juga nggak suka sama kambing ini. Kalau ada orang di antara kita pernah makan, kemudian dia makan kambing bau, minyaknya banyak, itu kan cara masaknya. Nggak boleh kambingnya, karena kambing ini memang secara khusus ya itu memiliki dalil-dalil tentang sunnah untuk dimakan. Ada 3 dalil. Yang pertama hadis Bukhari tentang Nabi SAW gemar sekali makan kambing. Bahkan beliau gemar sekali makan paha kambing. Berarti kalau orang makan kambing dengan niat Nabi suka pahala. Yang kedua ada tentang akikah. Yang sudah jelaskan tadi. Tidak boleh ganti hewan lain, dan ini bukan khusus orang Arab. Jadi kalau ada mengatakan kambing itu makanannya orang Arab, keliru. Makanannya orang Islam, karena dia orang bule, dia orang Arab, dia orang hitam di Afrika, dia orang Melayu di Asia. Lahir anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Dan sunnah makan sebagian dagingnya. Memang sunnah begitu. Makanya Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya, bagikanlah kepada orang-orang dan ambillah sebagian untukmu dan keluargamu. Suruh makan. Nabi SAW juga makan sebagian dari daging kambing itu. Maka ini akikah sangat dalil yang sangat jelas kalau kita harus mengenal kambing itu. Kemudian yang ketiga masalah Idul Adha yang akan datang nanti ini. Walaupun kita boleh sapi, boleh unta, tapi tetap lebih afdal kambing. Banyak dalilnya. Yang pertama, dalil penyebab kapan disyariatkannya kurban ini. Apa sebabnya disyariatkan kurban? Kisah penyembelihan Ismail alaihissalam. Baik, waktu enggak jadi disembelih Ismail diganti apa sama Allah? Domba. Bukan diganti sapi, unta. Gantinya Ismail awal disyariatkannya kurban itu domba. Itu dalil pertama berhubungan dengan masalah afdalnya di Idul Adha korban sama domba atau kambing. Yang kedua perilaku Nabi Muhammad SAW. Beliau menyembelih domba 65 ekor. Untuk beli diri beliau sendiri, dan beliau menyembelih kalau nggak salah 15 ekor, sisanya disuruh Ali bin Abi Thalib yang menyembelih. Maka ini berarti juga domba, gitu kan? Kambing, gitu loh. Begitu pula dengan perilaku para sahabat. Mereka kalau tiba 6 bulan sebelum Idul Adha, dalam riwayat sahih riwayat Bukhari dikatakan mereka sudah membeli domba-domba yang mereka sengaja gebukkan, lalu mereka kurbankan di Idul Adha. Dan memang ini memang banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu. Tapi kan Ustadz, kambing itu kolesterol. Mana buktinya? Coba, ada yang datangkan buktinya? Jangan terpengaruh dengan itu. Datangkan bukti dulu. Yang buat kolesterol itu mungkin jeroannya, ya. Semua hewan gitu, lemaknya, perutnya mungkin. Kalau dagingnya enggak. Daging kambing itu daging yang memiliki protein senyawa dengan protein manusia. Maka kita kalau makan sehat sebenarnya. Kan gitu.
Susunya itu susu paling sehat, mengalahkan kualitasnya susu sapi. Makanya susu kambing lebih mahal. Memang begitu. Itu faktanya. Jadi yang membuat kolesterol, darah tinggi itu bumbunya. Nah iya, bukan dagingnya. Nah ibu-ibu, bumbunya garamnya berapa sendok, ya asin lah. Darah tinggi lah kena asin. Jadi bukan daging kambing, salah. Di Saudi saya tahu sendiri, negara Arab, sampai orang umur 80-90 tahun masih makan kambing, nggak ada apa-apa. Sehat mereka. Tapi kalau kita makan, kalau bapak ibu tidak terbiasa, memang kita merasa anyep karena kita terbiasa dengan bumbu yang banyak. Kalau orang yang baru pertama kali makan masakan asli orang-orang Arab, itu kita rasa anyep. Dia pakai garam tapi nggak banyak. Ya itu karena masalahnya di bumbu, atau mungkin kita terlalu banyak minyak, kan? Sehingga kita pernah makan sop kambing minyaknya banyak, ya wajar lah itu. Minyaknya yang bermasalah, jangan kambingnya yang disalahkan ini. Karena ini adalah sunnah Nabi SAW. Berhubungan dengan masalah akikah ini. Kalau bapak ibu tidak suka kambing, nanti akhirnya kalau akikah pun anak atau cucu dia tidak mau makan. Saya berapa kali di restoran karena saya jual kambing, kita sembelih kambing itu, hari itu disembelih. Dan memang kita cari kambing yang masih muda, 6-7 kilo berat badannya, lebih dari itu juga sedikit 8 kilo. Lalu kemudian dimasak gitu. Ada beberapa, kadang-kadang saya kalau lagi mampir di restoran, ada teman-teman ikhwah mungkin ikut pengajian sering datang. Oh ini restorannya Ustaz Khalid, saya mau coba nih, datang. Saya pas lewat ada teman-teman dari Bandung waktu itu, mungkin ada 5-6 orang anak-anak muda. Ustaz, Assalamualaikum, salaman, sempat foto sama saya. Terus ada yang bilang, Ustaz, kebetulan mereka 5 orang ini satu orang teman kami ini sudah pernah makan daging, vegetarian. Tidak pernah makan daging Ustaz. Coba nasihati Ustaz. Terus saya tanya, benar nggak makan daging? Ya Ustaz, 23 tahun nggak pernah makan daging. Ini kenapa nih? Kekuatannya dari mana nanti? Gitu kan? Allah kasih kita halal makan daging gitu kan? Bahkan makanan ahli surga yang pertama itu selain ikan daging, ya, dikasih daging. Diceritakan baik dalam Al-Quran. Ya, begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Baik itu daging sapi, baik itu burung-burung yang berterbangan bisa dinikmati dagingnya dan seterusnya. Maka saya jelaskanlah dalil-dalil yang saya sampaikan kepada bapak ibu. Lalu saya bilang, coba aja dulu. Alhamdulillah dia coba, temannya sampai syuting tuh, teman-temannya. Sejarah 23 tahun tidak makan daging. Akhirnya begitu dia makan, oh enak juga ya. Jadi tergantung kita mengelolanya saja. Masalah bau muncul itu biasa karena sembelihnya nggak benar, pisaunya nggak tajam, atau kambingnya dalam keadaan stres. Karena itu ada adab-adab menyembelih dalam Islam, ya. Adab-adab menyembelih itu seperti misalnya dia tidak, kambing kalau lagi makan jangan diberhentikan. Kalau lagi mau dibawa ke tempat sembelihan pelan-pelan. Sampai pernah ada orang di zaman Umar radhiyallahu anhu, dia seret domba mau disembelih, teriak-teriak dombanya. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ini orangnya tegas. Kata kalau itu boleh, enggak. Kata Umar, apa kau ingin membunuhnya 2 kali? Bentar lagi kau akan sembelih, ngapain kau seret-seret gini? Tarik pelan-pelan. Dan kambing itu sebenarnya sederhana sekali loh. Coba nanti Idul Adha teman-teman kalau mau praktekin begitu. Saya kadang-kadang habis khutbah Idul Adha saya selalu praktekin depan jemaah kalau pas lagi ada kurban di situ. Maka kambing itu tinggal dibaringkan pelan-pelan, dielus, telinganya ditutup ke matanya, itu dia tidur sendiri, dia tutup. Kayak subhanallah, hewan yang sudah pasrah, tahu kalau Allah SWT memerintahkan dia untuk itu. Walaupun nanti dipegang, tapi nggak sulit menyembelih hewan itu. Dari rahangnya itu diambil 3 jari ke bawah, itu disembelih. Dan pisaunya juga harus tajam, nggak boleh dia lihat temannya lagi disembelih. Ya teman-teman jadi panitia masjid itu pakai spanduk tutup. Karena dia kalau lihat temannya dia jadi stres, dagingnya keras. Manusia aja kalau lihat orang lain disembelih depan matanya, tegang juga. Sama juga kambing. Lah ya benar. Coba dipraktekin, ini beda. Makanya tidak boleh diperlihatkan pisaunya tajam. Dan kalau sembelih itu jangan diangkat pisaunya. Memang pisau yang tajam diletakkan dan diiris. Tidak usah banyak-banyak. Diiris sekali tengah, kemudian ke urat besar kanan, kemudian ditarik lagi ke urat sebelah kiri. Selesai. Dihadapkan kiblat. Insya Allah darahnya sudah ngucur semuanya. Pada saat dikuliti pun, ini sering saya lihat ya, ada juga orang menguliti kepalanya yang digantung kambingnya. Ini ganti, jangan kepalanya, kakinya yang digantung. Karena kalau kepalanya darahnya masuk lagi. Darah itu kalau masih dalam tubuh dia masih sehat.
Kalau sudah keluar kena udara sedikit saja itu bisa teman-teman tanya teman-teman medis itu. Itu terkontaminasi dengan bakteri. Nah sekarang kita kalau sembelih kan darahnya kena udara. Makanya dia digantung kakinya jadi darahnya ngucur semua baru dikulitin. Persepsi juga sebagian ibu-ibu ya, saya dengar gitu dari istri saya. Katanya kalau daging masih ada darahnya berarti lebih segar. Enggak harus, mungkin sudah dicuci darahnya. Bahkan darah itu kalau kena udara malah tidak baik. Ya, itu. Seperti itulah. Lalu dikulitin, dibersihkan semuanya, insya Allah dengan cara-cara begitu bisa baik gitu ya. Baik, itu kita ambil hikmah dari masalah hak yang kelima, masalah akikah. Jadi akikah itu harus dijalankan semampu seseorang gitu kan. Boleh juga akikah ini teman-teman diterima dari orang yang mau menyumbang. Misalnya lahirlah anak kita, lalu paman dia, kakak kita atau adik kita bilang saya aja yang akikahin, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau ada teman kita bilang sudah akikahnya dari saya, nggak apa-apa, terima saja, nggak ada masalah. Walaupun kita mampu, boleh kita niatkan itu. Itu pendapat sebagian ulama berhubungan dengan masalah itu. Kemudian hak yang keenam masalah pendidikan, nah, supaya dia jadi baik. Nah ini sudah saya singgung tadi, kayak masukkan di lembaga-lembaga Islam, ajarkan Al-Quran. Dan yang paling penting dalam masalah pendidikan teman-teman, jangan jadikan prestasi anak adalah prestasi kita. Misal Bapak Ibu bisa baca Quran nanti umur 30 tahun. Maka dia pikir anaknya juga seperti itu aja nanti, tidak usah belajar Quran sekarang, nanti 30 tahun juga baru belajar. Enggak. Kalau kita baru baca Quran 30 tahun, anak kita 6 tahun harus hafal Quran. Harus beda. Ya, kita panggilkan guru-guru ngaji. Saya panggil buat anak-anak saya guru ngaji. Masya Allah mereka hafal surah-surah. Kita tidak, anak-anak tidak bisa jadi tolok ukur. Ada beberapa lembaga pendidikan Islam datang ke saya. Mengatakan Ustadz, kira-kira saran Ustadz bagaimana? Kami mau minta saran. Saran apa ini? Saran kira-kira kurikulum pendidikan anak-anak. Dimulailah banyak pendidikan hadis ini. Waktu bahas masalah Al-Quran, mereka bilang Ustadz kebanyakan enggak ya kalau 1 tahun 5 juz di SD ya, 1 tahun 5 juz gitu. Berarti kan kalau 5 juz 1 tahun 6 tahun SD tamat 30 juz, gitu kan? Saya bilang enggak banyak. Malah kalau saya melihat itu bagus gitu. 1 tahun itu. Yang penting akhi, saya bilang sama kebetulan pemilik sekolahnya, yang penting yang harus diketahui adalah jangan tolok ukurnya ini kemampuan anak-anak di kemampuan kita. Kalau antum merasa 5 juz berat buat antum, belum tentu berat buat anak-anak. Anak-anak itu potensinya besar sekali. Apa saja dia bisa hafal gitu loh. Cepat hafalannya, maka alihkan kepada hal positif. Dan subhanallah anak-anak yang sudah hafal Quran itu maka lebih mudah dia hafal yang lain. Ya, lebih mudah dia hafal yang lain. Anak-anak kalau sudah hafal Quran, hampir semua saya lihat anak Quran, hafal Quran itu di sekolahnya prestasi. Subhanallah otaknya itu sudah encer, sudah biasa menghafal, jadi yang lain itu jadi kecil buat dia. Maka jangan jadi tolak ukur kitanya, tapi potensi anak-anak itu besar. Maka ini pendidikan ya, dimulai dengan pendidikan agama, dan ini pendidikan ada 2 macam, praktek teori, ilmu dalam bentuk teori, kayak kita belajar begini kan teori nih, ini begini, teori-teorinya. Dengan praktek lapangan. Jadi teman-teman apa yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita harus tunjukkan kepada praktek lapangan kita ya. Jadi kita biasakan di rumah. Contoh misalnya hadis Nabi SAW bagi bapak-bapak yang sholat di masjid, Nabi SAW suruh sholat di rumah. Kata Nabi SAW afdal sholat itu di rumah kecuali maktubah, sholat wajib. Kalau sholat sunnah lebih baik di rumah. Jadi misalnya teman-teman sholat duhur di masjid, mau sholat ba'diyah, ada anak-anak kecil di rumah, pulang aja ke rumah sholat sunnah ba'diyahnya, biar mereka lihat, biar mereka ikut. Saya pulang dari masjid, saya sholat di rumah, anak-anak pada ikut, ya sudah saya biarin ikut. Minimal mereka tahu gerakannya, walaupun masih ngobrol kadang-kadang sama adiknya, nggak apa-apa. Jangan dimarahin, biarin. Ya. Dia masih dalam proses belajar gitu loh. Sama juga kita biasakan masuk kamarnya, ketemu, kita yang mulai salam, ucapkan salam. Assalamualaikum, itu artinya semoga keselamatan untukmu dunia akhirat. Lihat maknanya. Warahmatullah, semoga rahmat Allah. Rahmat itu karunia, nikmat besar datang padamu dari Allah. Wabarakatuh, semoga berkah dan selalu cukup untukmu. Kenapa enggak salamin? Kata Nabi SAW, siapa yang masuk ke rumahnya mengucapkan salam buat dirinya sendiri atau buat keluarganya, maka syaitan di sekitar rumahnya berbicara sama teman-temannya sambil berkata, ya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Kita kalau mau masuk rumah ucapin salam, itu sudah cukup jadi tameng, syaitan nggak bisa masuk. Apalagi kalau kita salam pada saat masuk, salam pada saat masuk di kamar. Ya, bahkan sunnah Nabi SAW, kata Nabi SAW, yang mengucapkan salam adalah yang sedang berjalan mengucapkan salam kepada yang berdiri.
Yang berdiri mengucapkan salam pada yang duduk. Yang di atas kendaraan ucapkan salam pada orang yang tidak berkendaraan atau berjalan. Yang lebih sedikit ucapkan salam kepada yang lebih banyak. Yang lebih muda ucapkan salam pada yang lebih tua. Ucapkan salam. Bayangkan teman-teman kalau kita sehari ketemu dengan istri atau suami di rumah 5 kali misalnya kita interaksi. Semuanya kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri sebentar masuk lagi salam. Itu sudah biasa orang-orang. Bahkan di Saudi saya lihat ini sudah satu kayak menjadi sebuah tradisi yang baik ya. Jadi antum kalau tinggal di Saudi atau mungkin ada waktu beberapa, mungkin kalau lagi umroh haji, karena kita tinggal dekat masjid tidak terlalu kelihatan. Tapi umumnya di masyarakat waktu saya tinggal di sana, itu kalau orang naik lift, tidak kaget itu kalau orang lain kita nggak kenal, buka lift dia mau naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang salam. Naik bus, kita lagi di bus, dia naik bus dia ucapin salam, Assalamualaikum untuk orang semuanya. Ya. Ada kadang-kadang naik pesawat, orang naik pesawat dia ucapin salam, atau kadang-kadang pramugaranya mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diucap, doa yang baik kan. Saya pernah masuk di PGC di dekat rumah, gitu. Pasar Grosir Cilitan, waktu saya ada hajat, saya mau sholat di masjid di atas. Naik lift, tunggu lift. Saya tanya situ, orang-orang mana masjidnya Pak? Oh di atas, paling atas naik lift. Begitu buka lift ada beberapa orang situ. Saya masuk saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pada lihat muka saya, siapa orang ini? Karena biasanya salamnya hanya untuk orang yang dikenal gitu kan. Maka ini unik, kenapa harus heran dengan orang ucapin salam gitu kan? Ucapin salam penting, biasakan itu pendidikan juga, praktek pendidikan. Jadi selain sholat, ucapin salam ya, menggunakan busana muslimah, hal-hal yang ditempel di rumah itu kalimat-kalimat yang baik ya. Nasihat-nasihat di rumah, di kamar. Jadi jangan lagi gambar-gambar kartun yang tidak ada gunanya gitu. Spiderman, Batman, ya. Cerita kosong, khayalan. Tidak ada orangnya itu. Nggak ada orangnya. Waktu dirilis film Spiderman itu banyak yang mati anak kecil. Karena orang tuanya belikan baju Spiderman lalu dia loncat dari apartemen. Coba baca datanya. Di Amerika ada terjadi tapi mereka tutupin itu. Karena anak-anak jadi mengkhayal padahal tidak ada manusia itu. Cerita kosong, gitu kan. Batman, manusia yang jahat tapi jadi baik, apalah segala macam. Superman, ini aneh-aneh ya. Itu cerita banyak lah ya. Doraemon, cerita boneka bisa bicara sama orang, kasih apa yang dia mau. Kita kadang-kadang tidak sadar berikan buat anak kita ditaruh di kamar, di ranjangnya. Kalau kita lagi masuk di kamar, orang tua mungkin dia ngomong sama boneka itu. Karena ajarin pendidikan yang salah, boneka sama patung sama saja. Untuk apa ini? Jangan rusak pendidikan-pendidikan mereka. Ajarkan kepada mereka hal yang baik. Ya, kalaupun ada sesuatu tulisan-tulisan apa ayat Al-Quran atau hadis Nabi, ini loh nak artinya ini ya, hafal ya, biasakan mereka lihat. Saya dulu dapat sebuah ilmu pada saat masih di kampus di Madinah. Dulu kami asramanya itu tempat tinggalnya 5 lantai. Satu lantai mungkin ada 20 kamar, satu kamar ada 3 orang. Jadi rame-rame. Satu kamar tuh dicampur dari semua negara supaya kita selalu pakai bahasa Arab. Saya dulu kebetulan pernah dapat lantai 5. Dan setiap kalau mau ke masjid turun tangga ke masjid itu. Nah itu di setiap lantai kalau mau turun itu dipasang inisiatif pengurus asrama itu ditaruh tulisan misalnya hadis ya atau misalnya perkataan bait syairnya Imam Syafi'i, Imam Malik. Jadi kita setiap turun di waktu sholat itu lihat. Saya sampai ada yang saya hafal, banyak yang saya hafal dari situ. Karena seringnya lihat, turun lihat lagi. Coba di kamar anak-anak ditulis, gitu ya. Itu bagus. Mereka baca, jelasin ini loh begini. Yang dibacain itu cerita-cerita tentang Nabi, tentang sahabat. Bukan lagi Cinderella, mengkhayal, tongkatnya bisa mengubah ini dan itu. Mengkhayal semua. Bahkan sampai satu kamar semuanya itu. Ya. Semuanya itu, spraynya itu, gordennya itu. Bohong semua ini. Ini hati-hati. Bahaya sekali pada pendidikan. Ya. Kartun Tom and Jerry itu apa isinya? Berantem. Ya kan? Pukul-pukulan. Kita kalau orang dewasa mungkin kita ketawa nontonnya, tapi kalau anak-anak 5 menit aja mereka nonton, matikan habis itu dipukul-pukulan sama adiknya. Dan ceritanya kan bahaya. Jatuh dari tangga nggak mati, kena setrika nggak mati, ini wah. Kan bahaya, kepalanya gepeng bisa kembali. Saya tahu karena waktu kecil juga saya pernah lihat. Kalau ada yang bilang kenapa Ustaz tahu, saya kan juga pernah kecil. Justru dari situ saya ambil pelajaran, oh ternyata nggak boleh nih. Jadi saya tidak terapkan pada anak-anak, itu pendidikan penting. Hak mereka itu. Kalau mau menjadi anak-anak yang soleh memang harus kita tata. Dan ingat ya, dalam memilih lembaga, pakaian, saya sudah pernah ajarin. Apa saja makanan,
kita sebagai orang tua yang pilihkan. Jangan buka pintu sama anak, nak mau makan apa, nak mau pakai baju apa. Dia ngerti apa anak ini? 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun, nggak ngerti apa-apa dia. Sekarang ada suami umur 35 tahun, istrinya 30 tahun. Mau masukkan anaknya di SD. Lalu dibawalah anak ini. Nah, bagaimana menurut kau? 7 tahun ngerti apa? Kok 35 tahun tanya 7 tahun ini gimana nyambungnya nih? Hah? Yang ngerti kurikulum kan kita. Yang ngerti guru-gurunya kita. Yang ngerti sekolah ini kita. Jangan tanya dia. Karena kalau sekolah A sama B, ini temboknya warna biru, ini warna hijau. Dia suka warna biru. Ini aja ayah. Karena warna. Dia nggak ngerti. Sama makan, ibu-ibu saya sudah pernah ajarin, jangan buka pintu durhaka pada anak-anak. Masa, ayo ibu sudah masak hari ini kita baca bismillah ya, kita syukuri ya makan. Tidak usah bilang, nak mau makan apa? Kalau misalnya dia minta tempe, ibu besok lupa nggak masak tempe, dia akan tanya, ibu kenapa nggak masak yang saya mau? Pertanyaan ini bisa masuk dalam bab durhaka nanti. Dia terbiasa protes orang tuanya. Nggak usah. Saya kalau di rumah saya beli baju, saya beliin baju anak-anak ini. Udah mereka tinggal pakai. Jangan biasakan milih, karena kita mau mencetak anak kita seperti kita. Orang tua yang berhasil dia jalan bagaimana, anaknya di sebelah seperti dia. Ada beberapa ayah Masya Allah dia ke masjid, anaknya di sebelah, sama. Jalannya dia ikuti orang tuanya, selalu begitu. Ada seorang ibu, ibunya pakai jilbab, anaknya juga di sebelah, sama. Dari kecil sampai gadis Masya Allah sampai menikah seperti ibunya. Dia berhasil cetak seperti itu, kader, itu yang penting. Kalau enggak salah ini ya. Maka ini semua adalah hak anak dalam masalah pendidikan juga. Baik, termasuk sebagian ulama mengatakan ini yang terakhir, yang ketujuh adalah menikahkannya. Ya, menikahkan. Ini juga, tapi ini tidak semua ulama sepakat ya. Ada sebagian yang mengatakan menikahkan. Ya. Artinya menikah itu bisa saja masuk dalam masalah pilihan anak, tapi orang tua juga sangat berperan di sini. Makanya sebagian ulama mengatakan masuk dalam haknya. Ya, biasanya kalau anak-anak sudah kita kader kayak tadi, sudah tercetak seperti yang kita mau ya, kita biasakan didikan, dia tidak punya pilihan, dia ikut kita saja, apa yang kita makan iya, apa yang kita kasih iya, semuanya dia bersyukur sama Allah. Nanti mudah itu menikahnya. Karena ayah mau nikahkan kamu sama ini, ya terserah ayah saja, terserah ibu. Ada anak-anak biasa begitu, karena orang tuanya sudah cetak dia seperti itu, kader. Tapi kalau sudah biasa dikasih pilihan nggak mau, oh saya nggak mau ada pilihan saya sendiri, ribut, durhaka sama orang tua, tinggalkan rumah. Akhirnya jadi macam-macam, gitu kan. Maka ini harus difahami ya, tentang masalah ini. Menikahkan juga ini baik sekali, dan saya sudah pernah jelaskan teman-teman, menikah tidak ada hubungannya dengan prestasi dunia. Tidak ada hubungannya ini. Jangan pertemukan antara kamu nanti nikah anak kalau sudah sarjana. Syahwatnya dia tidak tunggu sarjana. Hah? Syahwat itu tidak kenal sarjana atau tidak. Ada banyak anak-anak muda di pengajian ikut saya. Di pengajian Masya Allah mereka aktif selalu hadir. Itu mereka sudah dengar pengajian, mulai taat pada Allah, mulai tinggalkan haram. Rupanya mereka masih kuliah. Mereka tanya di pengajian, Ustaz gimana ya? Kita ini sudah tahu ini halal haram, tapi di kampus ini godaannya besar sekali. Perempuan tidak pakai tutup aurat, biasa bercanda, mereka keluar acara pesta, keluar kota. Oh banyak sekali godaannya. Bahkan bukan cuma dari teman-teman mahasiswa atau mahasiswi, kadang-kadang dari gurunya juga, dari lingkungannya. Nah, ini bagaimana cara menanginya? Sementara saya sudah tahu solusinya adalah menikah. Ustaz bilang menikah. Tapi kalau saya bilang sama orang tua bilang jangan, tunggu sarjana dulu. Baik, syahwat gak kenal sarjana Bapak Ibu sekalian. Dan menikah adalah ibadah, gak ada hubungannya ibadah sama prestasi dunia. Jangan dihubungkan ini. Di zaman sahabat, banyak sahabat menikah gak punya duit sama sekali. Menikah. Mudahkan itu. Kenapa kita banyak bangga anak kita pacaran? Haram. Pacaran sebelum nikah sama dengan zina. Tidak ada bedanya. Orang keluar malam minggu pergi bioskop, apa segala macam ke pantai, zina. Mata melihat, bibir mencium, tangan memegang, segala macam zina. Kenapa kita didik anak kita ke situ? Jangan. Kenapa kita tidak malu teman-teman? Banyak orang begitu, muslimah, ya, punya agama, muslim bapaknya. Lalu anaknya gonta-ganti pacar nggak malu. Hari ini datang si fulan naik motor, nanti bulan depan motornya beda, orangnya beda. Tetangga tanya kenapa? Siapa ini? Oh ini pacar anak saya. Yang bulan lalu mana? Itu pacar juga sudah diputus sama anak saya. Bangga dengan putus-putusin. Nah. Tapi kalau dia pasang tenda depan rumah menikah, oh menikah muda, ada apa nih? Oh, kenapa ada apa? Orang jalankan sunnah Nabi kok ada apa? Ya saya bilang sama istri saya, anak-anak ini nggak ada ceritanya. Jangan campurin itu hak saya. Ya. Kalau anak-anak saya walinya, menikah pada waktunya. Nggak ada ceritanya itu tunggu sekian lama, nggak ada. Kita justru membantu berapa banyak anak-anak malah jadi dewasa karena itu.
Ini kalau bapak ibu mau anaknya jadi anak yang soleh, yang akhirnya menjadi penyebab bertambahnya amal kalau kita meninggal. Karena yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Kenapa dikatakan anak soleh? Karena kalau yang tidak soleh tidak akan mendoakan. Mustahil lah dia doakan, dia sibuk dengan diri sendiri. Maka itu tadi tahapan-tahapannya. Itulah poin ke-6 dalam kandungan hadis, perintah agar mendidik anak sehingga menjadi orang soleh. Yang terakhir, yang ketujuh, hadis ini menunjukkan keutamaan menikahi wanita yang soleh agar memperoleh keturunan yang soleh dan dapat mendoakan orang tuanya ketika mereka telah meninggal dunia. Dan ini sudah saya jelaskan tadi tentunya tentang masalah pentingnya pasangan yang baik dari awal. Itu hak anak yang pertama tadi. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan hadis nomor 39. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Yasar bin Safwan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Muslim mengabarkan kepada kami dari Amr dari Ikrimah, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, ya Rasulullah, inna ummi tuffiyat wa lam tusi, afa yanfa'uha an atasaddaqa anha? Qala na'am. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dan belum sempat berwasiat. Apakah ada manfaat baginya jika aku bersedekah untuknya? Maka Rasulullah SAW menjawab, iya. Dan hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari tentu di sini. Dan kandungan hadis adalah hadis ini merupakan dalil dibolehkannya bersedekah atas nama mayit. Dan hal ini bermanfaat karena pahala sedekah akan sampai kepadanya. Jadi kayak tadi kasus misalnya kita mau ada masjid lagi, ada celengan masjid, kita juga nyumbang di situ. Ya, maka kita bisa niatkan, misal kita cuma punya 10 ribu, udah ini buat saya sama ayah saya dan ibu saya. Jadi kita bisa dapat pahala sedekah buat kita, pahala sedekah buat orang tua, kita juga dapat baktinya orang tua. Maka ini juga termasuk bentuk bakti pada orang tua adalah bersedekah atas nama mereka, baik mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Apalagi kalau sudah meninggal karena butuh untuk itu. Ya, butuh untuk itu. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.